Halo Sobat Bersinar, kembali lagi dengan podcast Bersinar, podcast Duta Anti Narkoba BNNK Solo generasi ke-6. Perkenalkan, nama saya Unggul Pramudia Dosi dari Duta Anti Narkoba BNNK Solo generasi ke-6 nih teman-teman. Nah, pada episode kali ini, senang sekali nih bisa menyapa Sobat Bersinar semuanya karena kita akan membahas seputar Hari Anak Nasional dan bagaimana tantangan anak remaja pada usia dini pada saat ini. Dan semoga podcast kali ini tuh bisa menambah wawasan bagi kita semuanya dan bagaimana cara kita menghindari lingkungan yang negatif, contohnya seperti narkoba. Nah, kali ini kita didatangi nih oleh narasumber yang sangat luar biasa nih teman-teman. Yaitu ada Kak Nabila Betrin Afifah, juga merupakan bagian dari Duta Anti Narkoba BNNK Solo generasi ke-6. Untuk itu, kita persilahkan kepada Kakak Nabila untuk memperkenalkan diri, apa kabarnya, dan bagaimana sih perjalanan Kakak bisa menjadi Duta Anti Narkoba sampai saat ini, Kak. Oke, terima kasih Unggul. Halo semuanya, kenalin aku Nabila Betrin Afifah, dan sekarang aku merupakan salah seorang finalis Duta Anti Narkoba BNNK Solo generasi ke-6. Alhamdulillah keadaan aku sekarang baik, Unggul. Dan sebenarnya aku juga nggak nyangka ada di posisi sekarang karena aku melihat aku hanya aktif di organisasi dan lingkungan sosial. Dan karena aku aktif di lingkungan sosial, aku semakin banyak bertemu dengan orang baru dan semakin aku juga tahu masalah bahaya narkoba ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana aku melihat banyak sekali remaja yang sebenarnya mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan bakat mereka, tetapi malah mereka sudah terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, aku berkeinginan untuk aku ingin berkontribusi di Duta Anti Narkoba sekarang ini. Dan juga ini bukan hanya sekedar gelar atau selempang yang aku dapatkan, tetapi juga menjadi bagaimana aku bisa menjadi pengingat teman untuk generasi muda, agar mereka lebih peduli terhadap diri mereka dan masa depan mereka. Oke, baik Kak. Sangat luar biasa ya Kak pengalaman Kakak. Kakak bukan hanya aktif dalam organisasi sekolah saja, tetapi Kakak juga aktif dalam lingkungan sosial, yang dimana Kakak juga peduli betapa pentingnya kita menjaga diri bagi kalangan remaja untuk saat ini. Nih Kak, aku ada pertanyaan ya Kak. Apa sih pengalaman hidup atau pelajaran yang paling membentuk karakter Kakak hingga menjadi pribadi yang sampai sekarang? Oke Unggul, kalau ditanya soal pengalaman yang bikin karakter aku sekarang, mungkin ketika saat aku menghadapi kegagalan dan menghadapi rasa ketidakpercayaan dirian pada diri aku. Dulu aku sering minder kalau melihat orang yang lebih berpotensi, lebih berbakat, lebih berani untuk ngomong di depan banyak orang. Tetapi aku sadar bahwa setiap orang itu kan punya perjalanannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing, dan hal itu yang membuat diri aku untuk mencoba lagi. Jadi sekarang aku lebih sering berorganisasi, lebih banyak mengikuti perlombaan, dan disitulah aku mulai percaya bahwa keberanian itu bukan berarti kita takut, tetapi bagaimana kalau kita tetap jalan walaupun ada rasa ketakutan di diri kita. Dan itulah yang aku pegang sampai sekarang, Gol. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya teman-teman perjalanan Kak Nabila nih yang membentuk pribadinya hingga sebaik sekarang itu. Berbicara tentang Hari Anak Nasional nih ya Kak, menurut Kakak apa sih makna Hari Anak Nasional bagi anak-anak yang ada di Indonesia? Oke, kalau Hari Anak Nasional mungkin itu bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap anak itu berharga, Anggul. Jadi kan banyak nih orang dewasa yang berpikir mereka lebih fokus kepada prestasi anak tanpa mereka tahu apa yang anak butuhkan sekarang. Dan anak tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk mereka merasa aman, merasa dicintai, merasa didukung, dan harus mengembangkan bakat sesuai dengan potensi mereka. Dan juga Hari Anak Nasional itu juga sebagai pengingat bagi kita bahwa kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anak agar mereka bisa mengembangkan bakat sesuai dengan potensi mereka. Jadi kebahagiaan anak itu sangat penting ya Kak. Iya, dari mereka terjerat dari rasa aman, jadi kita harus mengamankan anak-anak gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Menurut Kakak nih ya Kak, tantangan terbesar yang sedang dihadapi anak-anak dan remaja Indonesia pada saat ini apa sih Kak? Menurut aku tantangan terbesar yaitu bagaimana kita bisa berpegang teguh pada prinsip
pada diri kita sendiri. Kalau dilihat zaman sekarang kan banyak sekali mudah kita mendapatkan informasi melalui media sosial. Di media sosial itu kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang sehari-hari, bagaimana tren, dan secara tidak sadar itu menjadi perbandingan di diri kita. Kita ingin bisa menjadi orang tersebut, dan itulah yang menjadi tantangan agar kita bisa lebih berpegang pada prinsip kita. Kita tidak perlu melihat bagaimana orang lain, kita tidak perlu menilai diri mereka, tapi kita juga harus berfokus kepada diri kita sendiri. Jadi intinya tuh kita nggak boleh jadi diri orang, jadi kita tetap jadi diri sendiri gitu ya Kak? Iya, betul sekali Unggul. Dari berbagai tantangan tersebut nih Kak, seberapa besar sih pengaruh lingkungan dan pergaulan terhadap tumbuh kembang anak? Apakah lingkungan yang kurang baik itu bisa menjadi awal atau anak remaja mengenal narkoba? Nah, menurut aku lingkungan tuh sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri. Kalau pada remaja kan itu lebih banyak ketika di pertemanan yang goal. Dan ketika kita masuk ke lingkungan yang baik, itu banyak sekali memberikan manfaat bagi kita. Lingkungan yang bisa saling mendukung, saling menghargai, dan disitulah kita tempat mengembangkan bakat dan potensi kita. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang buruk, itu juga banyak sekali memberikan dampak yang buruk bagi kita. Dan banyak sekali berdampak atau berisiko yang buruk bagi kita. Jadi kita harus berhati-hatilah memilih lingkungan yang baik buat diri kita sendiri, karena itu bisa mencerminkan bagaimana masa depan kita. Jadi lingkungan itu sangat penting ya bagi kita teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memilah mana nih lingkungan pertemanan yang positif dan yang tidak baik untuk kita ya Kak. Menurut Kakak nih Kak, mengapa edukasi tentang bahaya narkoba itu perlu diberikan sejak usia dini untuk kalangan remaja untuk saat ini? Oke, menurut aku sangat penting soalnya dari anak-anak itu bisa menjadi bekal mereka ketika mereka menghadapi suatu risiko di masa depan. Kita tidak bisa menunggu mereka ketika sudah remaja baru kita mengasih edukasi tentang bahaya narkoba. Malahan kita lebih baik memberikan sejak mereka dini, jadi kita membantu mereka tentang bagaimana mereka bisa memilah mana yang baik dan mana yang berbahaya bagi kehidupan mereka di masa depan. Dan tentunya juga kita harus memberikan pemahaman sesuai dengan usia mereka. Mungkin itu segitu, Mbak. Oke Kak, sangat luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Kak Nabila ini. Nih Kak, bagaimana nih Kak cara mengenalkan bahaya narkoba kepada anak-anak tanpa membuat mereka takut, tetapi tetap memahami risiko yang didapat anak-anak tersebut nih Kak? Nah, cara dari aku itu cukup dengan kita berkomunikasi secara jujur dan sederhana. Kita tidak perlu menakut-nakuti mereka, malahan kita harus membuat mereka merasa aman dan kita memberikan lingkungan untuk mereka agar mereka bisa mengembangkan potensinya. Jika mereka sudah berada di lingkungan tersebut, mereka dengan leluasa untuk mengembangkan bakat mereka seperti olahraga, seni, dan prestasi mereka. Jadi mereka lebih berfokus kepada bakat mereka dan mereka tidak perlu untuk mencari jalan yang buruk sehingga itu mempengaruhi dampak buruk mereka di masa depan. Oke, baik. Kakak kan sekarang duta anti narkoba nih ya Kak. Iya, Nggo. Sebagai duta anti narkoba, apa sih peran yang bisa Kakak lakukan untuk melindungi anak-anak dari penyalahgunaan narkoba? Selain edukasi, kegiatan positif, apa sih yang bisa mengajak mereka untuk menjauhi dari segala hal yang bersangkutan dengan narkoba ini Kak? Oke, menurut aku selain edukasi, peran yang sangat penting yaitu menjadi contoh yang baik bagi mereka. Karena banyak sekali anak-anak tuh lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Nah, di situ kita sebagai role model bagi mereka, kita berikan contoh yang baik bagi mereka dan mereka di sana sadar apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka. Oke, baik Kak, terima kasih. Jika ada nih Kak, teman Kakak yang mulai terpengaruh pergaulan negatif atau menunjukkan tanda-tanda mengarah pada penyalahgunaan narkoba, apa sih yang sebaiknya kita lakukan sebagai teman sebaya dari teman kita tersebut? Yang pertama, kita tidak perlu menghakimi mereka secara langsung. Kita tanya, pasti di balik tindakan mereka pasti ada sesuatu yang membawa mereka ke jalan tersebut. Mungkin mereka ketika ada masalah, kita bisa menjadi tempat berceritanya. Kita tanya ada apa dengan mereka dan bagaimana mereka bisa berpikir kalau narkoba itu adalah jalan pintasnya.
Dan kalau kita melihat situasinya sudah tidak memungkinkan, kita bisa meminta tolong kepada pihak yang lebih berwenang, contohnya kepada Badan Narkotika Nasional. Kita bisa memberikan tempat yang aman untuk mereka. Dan menolong teman itu bukan berarti kita menyembunyikan kesalahannya ya, tapi bagaimana kita bisa membantu mereka keluar dari zona mereka tersebut. Jadi kita harus bisa nih ya Kak mengajak mereka tuh dengan baik. Pertanyaan terakhir nih Kak Bila ya. Di momen Hari Anak Nasional ini, apa sih harapan dan pesan Kakak terhadap anak-anak yang ada di Indonesia agar tumbuh menjadi generasi yang kuat, berprestasi dan terhindar dari narkoba? Oke, harapan aku untuk anak-anak di Indonesia, semoga anak-anak di Indonesia selalu mempunyai lingkungan yang agar mereka bisa merasa aman, dicintai dan didukung setiap cita-cita mereka dan berkembang sesuai dengan potensinya. Jangan kalian takut untuk mempunyai mimpi yang besar sehingga kalian tidak bisa mencapainya, tetapi percayalah bahwa di diri kita memiliki potensi dan kita harus bisa mengembangkan bakat kita tersebut. Jadilah diri sendiri, sayangi diri sendiri, dan jangan memberikan celah untuk narkoba masuk sehingga itu bisa membuat masa depan kita hancur. Mungkin itu harapan aku kepada anak-anak Indonesia saat ini. Oke, baik, terima kasih Kak. Tidak terasa ya teman-teman, podcast kita udah di penghujung saja. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Nabila sudah berbagi ilmu dengan sangat banyak kepada kita semuanya, menambah wawasan kita semuanya nih teman-teman. Dan Kak Nabila juga sudah menjelaskan tadi apa sih makna dari Hari Anak Nasional, tantangan bagaimana remaja pada saat ini, dan bagaimana cara kita melindungi anak-anak Indonesia ya Kak. Iya, Mbak. Kakak ini sangat luar biasa ya teman-teman. Kita kasih aplaus dulu untuk Kak Nabilanya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja podcast dari saya. Saya Unggul Pramudia Dosi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.